Raden Rubini Natawisastra. Kelahiran dan keturunan. Dr. Raden Rubini Natawisastra lahir di Bandung, tepatnya di Jawa Barat, pada tanggal 31 Agustus 1906. Ia berasal dari keturunan bangsawan Sunda dan merupakan keturunan ke-21 Raja Galuh Uretikandayun pada 612 sampai 702 Masehi. Sebagai bagian dari keluarga Ningrat, ia memiliki kepedulian terhadap rakyat kecil, terutama dalam bidang kesehatan. Pendidikan. Raden Rubini mengenyam pendidikan dasar di Hollands Inland School atau bisa disebut HIS Bandung, sebuah sekolah Belanda untuk anak-anak pribumi. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah kedokteran ternama, School tot Opleiding van Indische Artsen atau bisa disebut Stovia, yang merupakan institusi pendidikan dokter bagi pribumi di masa kolonial. Sebagai seorang siswa yang cerdas dan berdedikasi, Raden Rubini menyelesaikan studinya dengan baik dan segera memulai pengabdiannya sebagai dokter. Karir kedokteran setelah lulus di Stovia, Dr. Raden Rubini memutuskan untuk mengabdi diri di Kalimantan Barat, sebuah daerah yang masih minim tenaga medis pada saat itu. Ia memulai karirnya di berbagai rumah sakit, termasuk kepala bagian operasi bedah di Rumah Sakit Sungai Jawi Pontianak atau dokter keliling pada tahun 1934 sampai 1944, di mana ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman. Sebagai dokter keliling, ia menghadapi banyak tantangan seperti akses yang sulit, keterbatasan peralatan medis, dan minimnya tenaga medis lainnya. Namun ia tetap bertekad untuk mengobati pasien tanpa memandang lantar mereka. Perjuangan di bidang kemanusiaan. Dr. Raden Rubini dikenal sebagai dokter yang sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Ia sering memberi edukasi tentang pentingnya perawatan kesehatan, vaksin, serta kebersihan lingkungan kepada masyarakat di pedalaman Kalimantan Barat. Selain itu, ia aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk membantu para korban penyakit penular dan gizi buruk. Peran dalam perjuangan kemerdekaan. Selain di bidang medis, Dr. Raden Rubini juga aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia. Ia bergabung dengan Partai Indonesia Raya Parindra, salah satu partai yang berperan dalam penggerak nasional. Di Kalimantan Barat, ia terlibat dalam berbagai kegiatan perlawanan terhadap penjajahan, termasuk menyebarkan semangat kemerdekaan dan membantu perjuangan yang terluka dalam pertempuran. Penangkapan dan eksekusi oleh Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. Raden Rubini ditangkap karena diduga terlibat dalam gerakan perlawanan. Ia menjadi salah satu korban dalam peristiwa tragis pembantaian Mandor pada tahun 1944, di mana banyak tokoh penting Kalimantan Barat dieksekusi oleh tentara Jepang. Meskipun gugur dalam perjalanan, jasanya dalam bidang medis dan kemerdekaan tetap dikenal. Penghargaan dan pengakuan. Atas pengabdian dan perjuangannya,
Dr. Raden Rubini Nata Wisastra dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 2022. Namanya juga diabdikan sebagai nama rumah sakit, yaitu RSUD Dr. Rubini Mempawah di Kalimantan Barat. Warisan dan inspirasi. Dr. Rubini adalah contoh nyata bagaimana seorang dokter tidak hanya mengabdi diri untuk kesehatan masyarakat, tetapi juga berjuang untuk kebebasan bangsanya. Pengorbanannya tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda, terutama di bidang medis dan kemanusiaan. Dengan perjuangannya yang luar biasa, ia dikenang sebagai pahlawan yang tidak hanya mengobati penyakit fisik rakyatnya, tetapi juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.